Aditya Bagaskara alias Adit Jikustik. Adit sebenarnya tidak pernah ada perseteruan yang sampai gitu antara Adit dan Pongki sebenarnya. Kalau saya sama Pongki sih hampir tidak pernah ya. Kalau Pongki sama yang lain saya agak kurang. Nanti biar mulai. Ini band kok vokalisnya ada 3, ada 4. Ini vokal grup apa band? Saya tuh ngomong gitu. Terus saya ngomong sama teman-teman saya, ini band apa atau dari mana? Saya bilang gitu. Ya, vokal grup tuh harusnya nggak di sini, di atas panggung tuh ya band. Gitu kan, gitu. Ternyata saya masuk jadi pemain keyboard. Ini anak-anak Jogja nih, waktu kan nggak ada yang tahu ya. Tapi di kontraknya lebih rumit dari punyanya Krisdayanti gitu. Bila minggu lalu kamu telah menyaksikan Brian Prasetyo Adi dan Pongki Barata saling membagi cerita versi mereka soal hengkangnya dari Jikustik, kali ini ada member yang masih aktif di Jikustik, yaitu Aditya Bagaskara alias Adit Jikustik. Jadi tahu semua versi kan sekarang? Selamat menonton. Jadi waktu pertama kali Jikustik ngeluarin single Maaf itu yang rekaman bukan kamu? Awal sendiri bukan saya. Tapi yang masuk ke CD itu sudah saya. Sudah kamu. Ya. Tapi yang awal single belum. Masih Ivan. Masih Ivan. Sebenarnya sih kalau mau jujur lagi ya, Maaf dan 1000 tahun itu sebenarnya itu Maaf dan 1000 tahun itu yang main itu adalah tangannya Mas Andika Pramegara gitu. Ya. Karena sudah sesuai dengan yang saya mau, jadi saya pikir buat apa saya ganti ya, sudahlah saya ikutin aja gitu. Ikutin patternnya aja. Oke. Menarik kan ya, kita jadi tahu banyak fakta-fakta di balik pembentukan band Jikustik yang sebenarnya adalah pada tahun berapa sih Jikustik rekaman awal? Dihitungnya dari situ nggak usianya? Kalau anak-anak tuh bilangnya kan lahirnya 96 ya mereka. Tapi kalau rekaman itu kan kalau nggak salah 99 apa ya. Jadi sekarang Jikustik usianya berapa? Berapa ya Bang? 27 apa ya? Kira-kira kalau dari 96 mungkin ya. Saya lupa. Iya. Udah tua lah pokoknya. Kalau tiap tahun emang ulang tahunnya kapan nggak dirayain? Dirayain, tapi saya lupa. Yang kemarin itu keberapa? 26 apa 27 gitu pokoknya saya lupa. Wow, udah dewasa ya Jikustik itu ya. Pokoknya ya 26 ya. Kalau nggak salah 27 lah gitu. Gitu. 27. Nah, 27 kan. Pokoknya pas mau 25 itu saya juga mikir waktu itu ya udah 25 tahun tapi ternyata sudah berganti personil kan agak berapa ya 2 kali gitu ya. Terus saya pikir sampai seperempat abad itu 2 kali gitu. Tapi ya sebenarnya sesuai dengan Pongki dulu sih. Apa itu? Nah, dia tuh sering banget kan dulu tuh bilang kira-kira ya saya tuh main band itu 10 tahun. Dia memprogram dirinya bahwa dia akan main. Yang nggak tahu dia sadar apa enggak waktu itu dia pokoknya bilangnya begitu, pokoknya 10 tahun itu udah cukup dia bilang. Terus habis itu mau ngapain? Nggak tahu, saya juga nggak nanya sama dia kan. Dia ngomong kamu dengerin dia cuma aja. dia kan sering ngomong apa, dia kan idenya banyak jadi sering ngomong apa gitu. Jadi sering ya saya cuma gitu-gitu aja gitu. Terus salah satu quotes-nya dia yang dia selalu ulang-ulang itu sebenarnya dia mau menyindir yang lain sih. Kan dia pengikut The Beatles tuh. Jadi saya lupa yang ngomong si Paul McCartney atau siapa dia, I'm leaving the band gitu. Nah, dia selalu gitu, I'm leaving the band gitu kan. Dia gitu? Iya. Serius? Tapi dia mau sebenarnya dia mau menyindir yang lain gitu. Karena? Ya karena yang lain mau leaving the band itu. Gitu. Yang lain itu kan ada namanya. Anda belum ditanya ya? Ya gitu. Anda masih jadi produser di belakang. Ini episode-nya Adit. Oh ya. Jadi itu sebenarnya nyindir, I'm leaving the band. Ya gitu. Jebul beneran loh. Ya tapi ceritanya hampir sama lah. Ya kayak Paul McCartney sama John Lennon gitu lah. Gitu. Oke. Jadi itu awal asal muasal Jikustik dari POV kan zaman sekarang anak-anak seneng ngomongnya POV atau point of view. Point of view. Dari kalau kita yang generasi kita ngomongnya dari kacamata seorang Jikustik. Asal jangan ngomong tatkala aja. Susah nih ngomong yang udah plusnya 3. Ngomong boleh diminum tuh ini. Boleh. Boleh. Kelihatan kok. Iya, kelihatan ya Pak ya. Ya, jadi begitulah ceritanya. Nah, sekarang yang aku mau tanya adalah, aku nanya nih netral ya, sebagai host nih, bukan sebagai istrinya Pongki, karena aku penasaran. Jadi dulu waktu Pongki eksodus dari Jikustik itu ya, yang mana itu tersimpan rapat sebagai misteri, apakah dia dikeluarkan, apa dia keluar, itu kan lama sekali itu. Bahkan ke aku aja
dia nggak jawabnya ngomong. bingung loh. Kayak, gitu. jadi kamu tuh sebenarnya apa sih, gimana gitu, susah. Pongki dia tuh ngomong. tukang bingung sendiri. Iya, bingung-bingung dia. Makanya Pokoknya itu dia nggak tahu lah. Mungkin karena saking patah hatinya, dia nggak bisa jelasin. Iya. Saya sempat 1 minggu dipunggungin loh tidurnya sama dia gitu. Dan Maaf loh. jadi saya tuh bingung. Nah, tapi ya sudah lah ya. Jadi kemarin tuh sempat ngobrol sama Brian gitu. Aku bilang, sebenarnya kalau kamu gimana sih waktu itu? Ya aku nggak ngerti Mbak. Aku masuk ke sini tuh diajak Mas Dadi karena dia ditemukan dalam sebuah lomba lagu, jadi jurinya. Terus diajak untuk audisi. Terus aku langsung nanya kan, kok lu mau diajak audisi sama Dadi? Emang lu nggak ngerti dia punya band yang namanya Jikustik? Ngerti, aku pikir buat project lain Mbak. Gitu. Jadi pas dia datang, menurut dia, dia kaget nih ngeliat yang lain, loh vokalisnya mana ini gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat terjadi pergolakan itu sebelum akhirnya tiba-tiba nggak ada Pongki di gambar itu? Nah, kita jangan pakai istilah dikeluarkan apa keluar atau berantem atau apa. Sebenarnya apa sih kok tiba-tiba tadinya kalian lengkap, tiba-tiba loh kok vokalisnya kemana ini? Jadi apa ya? Ya pasti ini ya, pasti akan ada yang kurang ya ketika waktu itu Pongki kemudian memutuskan untuk vakum ya. Jadi dia tidak mengikuti kegiatan Jikustik. Jadi kita juga tidak ada manggung dan lain hal. Sementara pada waktu itu kalau saya pribadi sih saya tuh lebih suka manggungnya ya, walaupun ya di atas panggung sering salah main ya gitu ya, tapi saya tuh lebih suka manggung gitu. Daripada proses rekaman. Proses rekaman itu juga menyenangkan, tapi saya lebih senang manggungnya sih gitu. Nah, ketika kita tidak manggung-manggung kan otomatis menjadi pertanyaan ya ini terus kayak apa gitu. Kayak apa lah, Pongki nggak mau katanya dia mau ini kok mau Awalnya dia ngomong vakum tuh ke siapa? Ke kamu bukan? Iya, ke saya. Tapi ya seperti dia kan banyak ngomong ya Pong gitu. Jadi Banyak teori. ya, jadi waktu itu saya juga aku nggak ngerti orang ini tuh pengennya tuh apa gitu. Pokoknya intinya dia sepenangkapan saya waktu itu dia lelah aja gitu. Dia lelah gitu, terus intinya kayaknya dia mau berusaha bagaimana, tapi kita ini agak lemot gitu. Mungkin kita ini yang mungkin kayak di sekarang itu apa namanya, zona nyaman lah gitu. Mungkin ya, mungkin Yang lain di zona nyaman, Pongki merasa dia mau ngebut. Mungkin Kira-kira ya, gitu? ya, tangkepnya tadinya begitu. Oke, tangkepnya tadinya begitu. Iya, terus ya sudahlah. Ya mau gimana lagi gitu. Kalau bagi saya pribadi, setiap kali ada seperti itu saya tidak bisa meminta suatu person itu untuk saya paksa ya. Misalnya, oh jangan keluar. Ya kalau bisa diajak bicara, oke lah saya ajak bicara. Tapi kalau sudah tidak bisa dan dia sudah mempunyai ini sendiri ya terus mau gimana? Nanti seingat saya, pokoknya saya tidak akan mendapatkan bahkan 50% dari energi dia. Bila dia pergi. Ya kalau dia sudah keluar gitu kan, gitu. Otomatis kan saya paling, ya kamu cuma dapat 30% dari saya, sementara 70% saya sudah untuk urusan yang lain gitu. Dia ngomong gitu? Saya lupa ya, antara yang saya tangkap seperti itu yang juga. Yang kamu tangkap, oke. Jadi kan saya pikir, lah kalau begitu ya sudah lah, kalau cuma 30% ya kasihan juga kan dia. Lah saya nggak ngerti dia mau apa, untuk apa, rencana hidup dia bagaimana, saya nggak ngerti gitu. Ya saya juga cuma diem aja. That's why kita tidak mencari siapapun waktu itu, dan agak lama ya, mungkin setahunan apa lebih 2 tahun kalau nggak salah ya, kita tidak mencari. Tapi perang dingin nggak sih sebenarnya antara Adit, Carlo, Dadi Ica dengan Pongki? Mungkin ketika ada dia tiba-tiba hilang dari gambar. Mungkin ada ya, yang mestinya ada lah, yang perang dingin ada lah. Kamu sendiri marah nggak waktu itu? Atau lebih ke sedih? Atau lebih ya, ke lebih bingung? ke sedih dan lebih ke ini orang maunya apa, saya nggak ngerti ya. Saya tunggu aja, siapa tahu dia berubah pikiran. Oh jadi kamu lebih ke ngambil posisi saya tunggu deh. Ya siapa tahu kan. Ya, saya juga nggak ngerti akan ngapain gitu kan gitu. Saya nggak ngerti gitu. Terus ya sudah. Nah seperti yang sudah memang Dadi itu walaupun Dadi itu kan orang yang pemikir ya gitu ya. Jadi
akhirnya dia yang berpikir gitu, ini bagaimana kita harus tetap jalan kan gitu. Terus ya ini lah Pongki ini loh, ini Pongki ini posisinya bagaimana gitu loh, nyanyi ndak mau gitu kan, keluar ya ndak gitu. Terus kalau kita keluarin kan ya ndak mungkin lah dia yang bikin band ini kok. Waktu itu saya berpikirnya adalah ya kalau kamu mau itu kamu ngomong sendiri sama Pongki karena kalian berdua yang bikin kan. Saya kan cuma kalian ikut. berdua tuh dalam arti Dadi Pongki dan kan? Pongki. Yang ya. Setelah bongkar pasang akhirnya tersisa aslinya itu Dadi sama Pongki. Ya makanya memang yang awal-awal kan juga yang masih ada bukan sampai sekarang ya, tapi kan yang bikin Jikustik itu yang tertinggal itu kan cuma Dadi sama Pongki karena Conway nggak ada, terus siapa lagi Titis Titis kalau nggak itu nggak ada meninggal, terus semuanya udah nggak ada, cuma tinggal Dadi dan Pongki ini yang sebenarnya original dari awal member. Ya gitu. Nah jadi saya merasa bahwa kalian ngobrol lah gimana, itu kan punyamu tuh rumah kamu, saya kan cuma sedikit ngikut gitu kan di situ gitu. Apalagi saya yang terakhir masuk kan waktu itu. Nah terus ya udah, saya nggak tahu mereka ngobrol atau enggak, tapi intinya waktu itu akhirnya Dadi menemukan Brian dan memang sepertinya harus begitu gitu jalan. Ya. Ini kita tetap harus jalan dulu. Brian tidak tahu apa-apa, dia pikir bener itu band apa, begitu dia ketemu kita loh. Dia ngeliat saya, dia ngeliat Carlo, dan waktu itu cuma bertiga karena Ica waktu itu di Jakarta kan. Terus dia mungkin mikir, nah ini Jikustik ini, atau jangan-jangan mereka bertiga bikin band baru gitu kan. Terus tapi dia mungkin masih oke lah. Nanti ya kita jamming ya, ketemulah di studio jamming, dan akhirnya dia paham. Oh ini Jikustik ini. Kok lagu-lagu jammingnya Jikustik? Nah itu dia, gitu. Ini Jikustik. Lebih gilanya lagi langsung ditodong saat itu. Aku punya kayak begini Bri lagu, kita coba mainin ya, kamu nyanyi gini, kira-kira lirik apa yang enak ya, dia nulis, langsung nyanyi gitu, langsung kita rekam di situ. Lama kita latihan itu. Nah, terus abis itu, oke Bri, berarti besok kita ada manggung tanggal sekian itu. Ternyata dia masih besok tuh berapa? Besoknya orang Jawa tuh besok ya, apa? Beberapa 3 bulan lagi? Enggak, beberapa minggu kalau nggak salah. Nggak jauh dari itu, langsung ada manggung. Ya, karena kebetulan waktu itu ada pemanggungan yang belum kita jawab, karena kita nggak punya vokalis kan. Nah, terus ada Brian, akhirnya kita jawab. Bisa nih gitu. Tapi dia belum member ya, dijadiin additional vocalist atau? Iya, kita coba dulu kan gitu. Ya sudah. Akhirnya itulah pertama kali Brian keluar nyanyi opening kan gitu. Wah bener keluar dia, wah nyanyi apa ya, lagu pertama 1000 tahun apa ya saya lupa. Udah selesai band gitu kan, sepi masa itu mainnya di mana sih? Itu di JSC seingat saya, Jogja Expo Diam tuh Center. maksudnya orang nggak tepuk tangan atau? Nggak tepuk tangan, dia begini kan, orang Jogja kan gitu ya, gini ngeliatin, mungkin dia bingung yang nyanyi siapa sih gitu kan, yang nyanyi sebentar kalian belum ada press release, belum ada, kita tidak kasih tahu apapun itu ya. Terus Ica seperti biasa pegang mikrofon, gimana vokalis saya yang baru, bagus yang mana, baru dari itu, wah baru gitu itu. Ya itulah pertama kali Brian. Itu membuat Brian gak nyaman, Jikustiknya bingung, penontonnya lebih bingung. Intinya kita itu memang agak kok ya, bandnya itu agak unik ya. Jadi ya Brian pertama aja begitu, terus sudah jalan sama Brian lama, akhirnya dia jadi player resmi di Jikustik. Ada lagi Ica keluar kan? Ya, ada episode Ica keluar, kita nggak punya basis, ada temennya Carlo, terus sama Dadi lagi. Udahlah, kasihan, soalnya kalau orang itu effortnya beda, kalau dia player atau dia hanya additional gitu. Ya sudah, diambil lah. Terus ada Bayu, tapi kontribusi mereka juga besar ya. Brian, terutama Brian itu ternyata setelah saya ingat-ingat cukup lama ya. Lebih lama dari Pongki dia di Jikustik. Nah, bener kan? Bener. Iya. Ya, Pongki 14 itu cuma, tahun dia. Iya. Pongki itu berapa tahun? Ayo, Pongki itu 10 tahun, tau? Nah, iya 10 tahun. Lebih lama Brian. Ya, cuma ya sayangnya memang ya orang itu kan ya ada yang masih penganut yang lama gitu ya. Makanya kayak kapan itu kita ngobrol ke media, ada Dadi juga, terus Dadi bilang, loh Mas, kalau Mas Pongkinya, Mas Pongki itu ada di Bali, dia kan bikin Jikustik cabang Bali, jadi kan kita itu kayak franchise gitu. Oh bercandaannya dia.
Iya. Lah, habis- Ayam kali ya. Nah, daripada dijawab, Pongki lo sudah nyanyi sendiri gitu. Orang kan kayaknya nggak Apa mau sih? gitu loh lah ya. Yang saya heran tuh itu, Oke. ya itulah keunikan Bandmu ya. Jikustik ya. Iya. Band. Oke, supaya tidak simpang siur kemana-mana, saya undang saja langsung Pongki Barata. Pak, sini Pak. Bintang tamu. Kamu, Iya, bintang tamu. kamu bintang tamu. Nggak usah pakai serbet itu jangan lah. Sini Sudah kamu. lama. Ya, sudah lama ikut Pak Tarsan. Itu dulu kita selalu gitu ya. Itu. Speaker tuh kita itu pakai kain sudah lama ikut Jikustik. Ya, Oke, gitu. aku mau nyambung dari pertanyaannya Adit tadi. Pongki sudah lama di Bali. Sudah lama ikut saya. Karena saya pindah juragan. Ya. Wah. Rajin loh ini kerjanya. Wow, ya makanya rajin. itu. Oke, saya mau nanya ini tadi bagian yang waktu katanya kamu bilang vakum. Terus begitu Adit sempat mengeluarkan statement, ya cobalah yang member original ini ngobrol deh ya Dadi sama Pongki. Sebenarnya gimana sih? Lu maunya apa gitu? Sebenarnya gimana? Kalian berdua ngomong. Terus dia sempat bilang, tapi aku nggak tahu. Akhirnya Pongki ngomong apa enggak sama Dadi. Sebenarnya kamu ngomong apa enggak? Kita akan kembali selain satu ini. Gini ya, kegagalan kami berkomunikasi itu sebenarnya masalah utama saat itu ya. Kegagalan kami itu siapa Pak? Semua, saya pikir semua ya. Jadi kita tuh selalu punya unek-unek yang tidak bisa disampaikan secara forum. Karena Jadi kalau apa sih? kita Karena rapat, background Jawa nggak sih? Background Jawa Nggak itu tahu nggak ya. enakan. Mungkin. rapat itu menyebalkan, Iya, gitu loh. iya. Meeting itu menyebalkan karena selalu ada masalah yang tadinya kita berpikir ini nggak masalah sebenarnya, tapi karena Iya, kita rapatin iya. jadi masalah, jadi membludak. Itu terjadi berkali-kali di era Ica juga. Iya itu. Jadi mungkin kali ini Ica yang komplain, mungkin Pongki yang komplain, atau siapa yang komplain, selalu terjadi masalah gitu. Jadi pendekatan saya saat itu bukan dengan meeting untuk membicarakan ini. Nah di situ saya bilang kegagalannya. Jadi pendekatan saya adalah saya ngomong personal, saya ngomong sama Ica, tapi nggak tahu ditanggepin apa enggak. Ica juga lupa ngobrolnya sambil di pesawat. Gitu. Bahkan Ica tuh malah berencana keluar duluan sebelum saya. Rencananya gitu. Loh iya. Kamu tahu ini valid. nggak? Nggak terlalu tahu sih. Saya tuh sebenarnya agak sedikit paham itu setelah Pongki interview dengan Ferdi. Ya Ferdi. Oh. Nah di situ. Ferdi itu baru-baru ini. Lah ya memang Berarti makanya. setelah sekian tahun. Iya setelah sekian tahun saya tuh baru tahu sedikit. Whole konsepnya ya. Oh iya, ini ternyata POV-nya dari ya, dia. ya ini yang menyebabkan dia itu seperti itu gitu ya. Oh gitu. Ya itu. Terus kalau sama Carlo ya ngobrol cuman nggak yang detail ya. Jadi ini bicara yang tadi misalkan ini harusnya tuh kita udah di sini tapi kok belum kayak gitu. Jadi keluhan-keluhan aja. Iya, jadi yang Pongki sampaikan hanya keluhan, tapi bukan saya nggak bisa deh kalau begini terus gitu enggak. Enggak, Kalimat itu belum enggak. situ. Belum. Saya sampaikan ketika manggung di Pekan Raya Jakarta di Kemayoran. Ya. Jikustik dapat Iya. panggung besar saat itu. Di situ sebenarnya kalau dibahasakan dalam bahasa saya sekarang, sebenarnya saya tuh marah sekali sama Jikustik saat itu. Iya. Marahnya kenapa? Ini band bagus, gede, ngetop, sugih gitu ya, kaya, punya duit. Tapi kok menyajikan performanya seperti ini gitu loh. Iya. Seperti ini tuh apa misalnya? Ya nggak sesuai sama jualan sama kemasannya. Oke, Ibu- jadi lebih ke Tapi kemasan. ya, Kalimatnya tuh kurang lebih gitu ya. Malam itu tuh emang dia tuh marah terus. Jadi saya tuh nggak tahu kenapa. Pokoknya setiap kali saya ada di situ baru aja jalan. Tuh ngapain? Bu, nggak usah dipakai itu. Misalnya kayak gitu. Terus aku tak pikir Senewan, kenapa sih senewan ya, marah-marah senewan. terus sama saya. Misu-misu. Iya, padahal kan waktu itu sudah cukup lama ya kita ada kosong, terus terus ada naik manggung. lagi dengan Selamat Saya pikir Malam. kan dia kangen nggak ya gitu Iya. kan, ternyata sampai sana kok saya dimarahi, apa salah saya kan begitu. Diseneni apa? Nah itu cuma ya saya diem aja. Oh Iya. ya mungkin dia baru mens mungkin Jadi Iya. senewan momen yang senewan ini itu sebenarnya tumpukan ya, tumpukan Itu agak akumulasi. aneh. Nah ini sekarang aku ganti topi sebagai istrinya. Agak aneh karena dia nggak gitu. Menurutku. Ya karena udah puncak udah Seumur akumulasi. perkawinanku sama dia bukan tukang misu-misu. Kalau enggak ya dia akan mengambil waktu untuk menenangkan diri supaya nggak keluar. Mungkin dia sudah begitu tapi kita tidak melihat. Nah, itu, jadi mungkin iya. dia harus Jadi- menggunakan itu iya. sikap itu supaya kita bisa melihat. Baru kali ini loh There is something podcast wrong ngomongin gitu. orang-orangnya ada. Ya justru enak toh. Daripada ngomongin
nemuin orang nggak ada podcast lain nggak Kan bisa. langsung terkonfirmasi, Iya. ya toh. Iya, memang betul. Jadi suatu misalkan apa ya? Misalkan gini. Kalau kita main musik, contoh, aku langsung spesifik aja. Kalau kita main musik seperti Selamat Malam Dunia, itu lagu akustik paling top gitu ya istilahnya ya, yang membawa kita bertahan sampai sekarang. Dengan musik muka aku nggak tahu. Kamu lihat sini aja. Iya Pak. Kalau kita membawakan musik seperti itu kan dimaksudkan untuk perubahan jikustik. Ya. Tapi jikustiknya nggak berubah. Ya, jadi Ya. Saya suruh lihat sini soalnya. jikustiknya nggak berubah, sehingga nggak sesuai antara spirit bermusiknya sama kemasannya. Oke. Nah, masalah kemasan ini problem buat saya. Gitu. Sebentar, berarti maksudmu kemasan. Kemasan tuh berarti apa? Nah, misalnya gitu. Yang Nah, punya terus cuma kenapa nggak diomongin gitu? Daripada marah-marah. Balik lagi tadi statement awal, kalau meeting itu nanti jadi masalah. Nggak ada yang nanggepin. Diem. Waduh, kok aku terus gitu loh. Nah itu. Menurut kamu mereka that nggak is bisa? why namanya frustrasi muncul karena itu. Pongki sama Eca itu jangan satu kamar, jangan satu mobil. Mereka kan paling suka nih bercandain saya sama Eca nih, Adit sama Karlo. Ya. Gila gini, RI1 sama RI2 nggak pernah loh satu mobil. Ide tanpa eksekusi itu ya nothing ya. Ya.